Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk belajar matematika. Belajar matematika dengan ceria dan belajar matematika dengan mudah bersama Kak Mala. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, Kakak minta kalian untuk klik subscribe dan klik lonceng agar tidak tertinggal materi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, Kakak ingin menjelaskan materi tentang garis singgung lingkaran yang nantinya ada dua subbab. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan luar dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam. Sebelum kita masuk ke garis singgung persekutuan dua lingkaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran pada satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di satu titik singgungnya. Jika digambarkan seperti ini, ada sebuah lingkaran bertitik pusat di O dan ada satu titik singgung lingkaran, dan ini garis singgung lingkaran dan diberi nama garis K. Lalu sebuah jari-jari OA. Maka di sini garis singgung K tegak lurus dengan garis AO atau garis singgung tegak lurus dengan jari-jari. Nah, karena dia tegak lurus, maka besarnya adalah 90 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika ada garis yang berpusat dari pusat lingkaran dan melalui garis singgung lingkaran, itu besarnya 90 derajat. Garis singgung persekutuan dua lingkaran di sini ada dua. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan luar yang bisa kita singkat GSPL. Yang kedua, garis singgung persekutuan dalam yang bisa kita singkat dengan GSPD. Untuk pertamanya, kita akan membahas yang GSPL atau garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini terdapat dua buah lingkaran dengan ukuran jari-jari yang berbeda. Yang pertama, ukuran jari-jarinya kita namai dengan R besar. Ukuran jari-jari yang kedua kita namai dengan R kecil. Lalu, di sini terdapat garis singgung lingkaran yang menyinggung kedua lingkaran tersebut, yaitu garis AB yang kita beri nama GSPL. Lalu, jarak antara titik pusat kedua lingkaran tersebut kita namai dengan D. Nah, untuk rumus GSPL sendiri adalah akar dari D kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, rumus GSPL ini itu muncul dari mana? Nah, munculnya adalah dari teorema Pythagoras, di mana kita harus ingat kembali triple Pythagoras. Sisi miring atau C itu diperoleh dari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sisi yang terpanjang itu sama dengan sisi terkecil pertama dikuadratkan ditambah sisi terkecil kedua dikuadratkan. Lalu, untuk kenapa kok bisa pakai garis singgung lingkaran itu pakai segitiga siku-siku? Nah, di mana letak segitiga siku-siku tersebut? Letaknya adalah kita geser letak garis singgung persekutuan luarnya, yaitu digeser di titik pusat lingkaran yang pertama, terbentuklah garis singgung di sini. Dan di sini pasti sudutnya 90 derajat karena dia garis singgung. Nah, dari sini R besar, ini R kecil. Muncullah seperti ini. Jadi, titik Q kita ambil segitiga
segitiganya, dan ini A aksen dari pergeseran garis singgung persekutuan luarnya, lalu ini P, dan untuk panjangnya yang A aksen Ki ini adalah GSPL-nya, lalu A aksen P itu dari R besar dikurangi R kecil, lalu nilai PQ adalah nilai D. Nah, sehingga dapat diperoleh rumus yaitu untuk mencari D kuadrat adalah GSPL kuadrat ditambah dengan R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Jika mencari R besar dikurangi R kecil dikuadratkan, maka rumusnya adalah D kuadrat dikurangi GSPL kuadrat. Dan untuk mencari GSPL kuadrat adalah D kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil dikuadratkan. Nah, karena ini GSPL masih ada kuadrat, untuk kita menghilangkan kuadrat maka diakarkan. Jadi diperoleh rumus GSPL adalah akar dari D kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Begitu juga dengan yang GSPD. Di sini terdapat dua buah lingkaran dengan jari-jari R besar dan R kecil, dan ini garis singgung persekutuan dalamnya, garis AB, dan jarak titik pusat kedua lingkaran kita namai dengan D. Lalu untuk perolehan segitiga siku-sikunya kita perpanjang, kita pergeser garis singgung persekutuan dalamnya sehingga diperoleh segitiga PB aksen Q. Jadi PB aksen itu apa di sini? PB aksen itu sebagai garis singgung persekutuan dalam atau GSPD-nya. Lalu D aksen Q ini R besar ditambah dengan R kecil. Lalu PQ-nya, PQ adalah D. Jadi kita bisa peroleh rumus ini. Jadi kita tinggal mengganti GSPL menjadi GSPD. Dan R besar dikurangi R kecil diganti dengan R besar ditambah R kecil. Nah, untuk memperdalam materi tadi, ini ada beberapa soal. Soal yang pertama adalah dua buah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm dan 4 cm. Jarak pusat kedua lingkaran adalah 15 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, untuk menjawabnya, kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui jari-jarinya yaitu 5 cm dan 4 cm. Jadi R besarnya itu 5 cm, R kecilnya 4 cm. Lalu yang diketahui lagi yaitu jarak pusat kedua lingkaran adalah 15 cm. Berarti dia D, 15 cm. Yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Ditanya GSPD. Nah, untuk menjawabnya kita harus ingat rumus GSPL dan GSPD. Untuk memudahkan kita untuk mengingatnya, maka di sini rumusnya itu sama, tapi yang berbeda kalau luar itu dikurangi, kalau dalam itu ditambah. Kenapa demikian? Untuk memudahkan kalian mengingat, kalau kita keluar rumah pasti uang kita akan berkurang untuk buat beli bensin, beli makanan, dan beli lainnya. Nah, kalau kita tetap di rumah aja, pasti uang kita akan bertambah. Jadi kalau GSPD itu R-nya ditambah, kalau GSPL R-nya dikurangi. Untuk ini GSPD berarti R-nya ditambah.
GSPD sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, untuk angkanya berapa? D kuadrat berarti 15 kuadrat dikurangi R besarnya 5 ditambah R kecilnya 4 kuadrat. Jadi akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Dari sini kita sudah bisa mengetahui. Kita harus cari pasangannya. Nah, angkanya itu 15, 9. Nah, pasangannya tuh berapa? Ini cara cepatnya. Caranya yaitu dari 15 dari 9 kita cari pembaginya yang bisa membagi kedua angka tersebut, yaitu kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. 9 dibagi 3, 3. Nah, angka triple Pythagoras jika ada 5, 3 pasti 4. Harus kalian ingat, kalau ada 3, 4 pasti 5. Itu artinya gimana? Jika ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang 3, 4 pasti sisi miringnya adalah 5. Begitu juga dengan kelipatannya. Nah, di sini tadi angkanya adalah 15, 9. Maka pasangannya adalah 4 dikalikan dengan 3, yaitu 12. Jadi nanti hasilnya adalah 12 cm. Tapi kalau kalian menjawab dengan soal uraian, maka harus kalian uraikan dulu. Akar dari 15 kuadrat itu berapa dikurangi dari 9 kuadrat itu berapa. Nah, 15 kuadrat itu berapa, teman-teman? Yaitu 225 dikurangi 9 kuadrat itu 81. Yaitu akar 144. Yaitu 12 cm. Hasilnya sama. Untuk soal yang nomor 2 adalah 2 buah lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan 3 cm. Jarak dari kedua lingkaran adalah 25 cm. Hitunglah garis silang persekutuan luarnya. Untuk menjawabnya seperti tadi, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu R besar, R kecil. R besarnya 10 cm, R kecilnya 3 cm, dan jarak kedua lingkaran adalah D, yaitu 25 cm. Yang ditanyakan adalah garis silang persekutuan luar, yaitu GSPL-nya tuh berapa. Untuk menjawabnya, kita ingat rumusnya ini. Jadi GSPL adalah akar dari D kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Dari sini kita langsung memasukkan angkanya. D tadi berapa? 25. Berarti 25 kuadrat dikurangi R besarnya berapa? 10. Dikurangi R kecilnya 3 dikuadratkan. Habis itu kita cari akar dari 25 kuadrat. Masih kita 25 kuadrat. Ini dikurangkan dulu, berarti 10 dikurangi 3, 7 kuadrat. 25, 7 itu pasangannya 24. Triple Pythagoras lagi. Jika ada 7, 24, ini sisi miringnya 25. Nah, nanti di akhir sesi akan saya tampilkan angka-angka triple Pythagorasnya. Nah, mari kita buktikan. Jadi nanti ini hasilnya pasti 24. 25 kuadrat adalah 625, 7 kuadrat itu 49. Maka akar dari 625 dikurangi 49 berapa? Yaitu 576. Dan akar dari 576
adalah 24. Gimana cara mencari akar 576 itu kok bisa 24? Caranya adalah gini. Ini kan akar kuadrat, akar 2. Jadi kita dari belakang angkanya itu kita langkah dua kali, yaitu 1, 2, koma. Habis itu kita lihat ini ada angka 5 sama angka 76. Dari angka 5 ini bilangan kuadrat berapa yang hasilnya itu tidak lebih dari 5 atau mendekati 5, yaitu 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, yang tidak lebih dari 5. Berarti 4 itu punya siapa? Punya 2. Lalu 76, bilangan akar berapa yang hasilnya itu satuannya 6? Kita lanjutkan. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Nah, yang di belakang 6 itu ada 16 sama 36. Jadi nanti hasilnya itu antara 24 dan 26. Untuk kita tahu 24 atau 26-nya kita uji coba, yaitu perkalian dari 24 kali 24 dan 26 kali 26. Mana hasilnya yang nantinya itu 576, yaitu yang 24. Maka hasilnya adalah 24 cm. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Kamala. Nah, kesimpulannya adalah dari singgung persekutuan luar itu rumusnya R-nya itu dikurangkan. Kalau dari singgung persekutuan dalam, R-nya ditambah. Nah, Kamala minta maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.